Nah, karena terbatas, Ya. maka kita ada relawan di lapangan yang membantu mengkondisikan. Jangan sampai nanti penuh, jalannya penuh, atau Ya. malah orang biasanya kan sekarang Nonton ya. nonton. Buat Instastory. Iya betul, malah bikin konten sendiri, jadi wartawan Nah. sendiri. Mencegah itu lebih penting daripada ketika terjadi Betul. kebakaran. Sepakat. Punya cincin, Ya. ya, nggak bisa dilepas. Susah, udah nyoba pakai sabun, nggak bisa pakai minyak, nggak bisa. Ke rumah sakit, nggak bisa nangani. Rujukannya kemana? Ke Damkar. Kalau terjadi kebakaran, langsung saja hubungi Damkar Kota Yogyakarta. Loh, buru-buru kan? Jangan buru-buru, konfirmasi dulu. Saya langsung konfirmasi ke Pak Okto. Pak, kalau terjadi kebakaran, sebenarnya kemana sih Pak kita nelponnya? Iya, kalau terjadi kebakaran, langsung saja hubungi Damkar Kota Yogyakarta. Ada nomor yang bisa dihubungi 0274 587 101. 587 101. Kemudian 0274 292 292 2848. 2848. Dan ada nomor WA yang juga aktif 24 jam. 0811 0811 2828 2828 113. 113. Ini nomor yang paling cantik. Jadi ada 3 nomor yang bisa dihubungi ketika terjadi kebakaran. Betul. Kalau nomor yang 3 digit itu beda lagi, Pak? 2 nomor itu juga digunakan. Jadi kita memberikan akses seluas-luasnya kepada warga masyarakat untuk melaporkan kejadian kebakaran. Ya. Agar teman-teman di Damkar juga bisa langsung cepat bergerak. Namun tadi benar, jangan buru-buru juga. Kenapa? Karena kadang-kadang hanya melaporkan saja, ini lokasi di mana belum tahu langsung ditutup. Sehingga kemudian ketika kita luncuran ke lokasi, ini tadi lokasinya mana ya? Iya. Harus dipastikan titik lokasinya. Nah, ketika terjadi kebakaran, apa sih yang sebenarnya informasi yang harus diinformasikan ke Damkar gitu? Lokasinya, kemudian apalagi titik kebakarannya? Jenis kebakarannya. Baik. Jadi kebakarannya apa? Apakah rumah ataukah kemudian kebakaran kecil, warung? Kemudian apakah yang bersangkutan memiliki nomor HP yang bisa dihubungi? Jadi untuk konfirmasi balik ketika kemudian kami sampai lokasi atau dalam perjalanan untuk memastikan lokasi baik itu tempat terjadinya kebakaran maupun teman-teman bisa mengakses. Karena kadang-kadang kalau kemampuannya kita luncuran, kita dari balai kota ataupun dari Posmojo luncuran, ini kadang juga kendaraan yang kita bawa, mobil yang kita bawa kan belum tentu akses di jalan itu bisa melewati. Ya. Harus masuk gang kecil dan sebagainya. Sehingga informasi yang kita terima dari warga masyarakat ini bisa imbal balik. Namun demikian kita juga sekarang ini sudah membentuk namanya relawan. Jadi di samping petugas Damkar yang dalam tempo 15 menit itu begitu telepon, A1 terjadi kebakaran, lokasinya di sini, kebakarannya umpamanya rumah, teman-teman langsung bersiap menggunakan APD, kemudian ke mobil dan berangkat. Nah, dari terima telepon A1 sampai kemudian sampai lokasi gelar selang, itu 15 menit waktu maksimalnya. Wow. Nah, karena terbatas, maka kita ada relawan di lapangan yang membantu mengkondisikan. Jangan sampai nanti penuh, jalannya penuh, atau malah orang biasanya kan sekarang nonton buat Instastory. Iya betul, malah bikin konten sendiri, jadi wartawan sendiri. Iya. Itu jadi ada relawan. Kalau ada relawan. Relawan itu berarti berangkatnya dari mana? Masyarakat juga? Relawan ini ada di setiap RW di seluruh wilayah Kota Yogyakarta. Kita ada 703 relawan saat ini. 703 relawan. Orang, iya. Dari 617 RW itu udah ada 703. Jadi ada RW yang memang relawannya nggak cuma satu, double. Tapi mereka kita fungsikan tidak hanya ketika kejadian kebakaran, tapi juga mereka edukasi, mencegah itu lebih penting daripada ketika terjadi kebakaran. Sepakat. Jadi ada relawan, ada juga petugasnya. Ada relawan, ada petugas. Nah, sebelum sampai di relawan dan petugas, kalau personilnya sebenarnya ada berapa Pak petugas untuk di Damkar ini? Jadi kalau Damkar sendiri, pasukan kita ada 12 regu. Setiap hari piket 24 jam ada 4 regu. Satu regu rata-rata 5-6 orang. Jadi totalnya sekarang ini memang belum penuh 72 orang, ada 71 personel yang
siaga untuk melindungi warga Kota Yogyakarta dan membantu layanan warga Kota Yogyakarta. Itu 24 jam selalu ada yang standby berarti ya, Pak? 24 jam standby minimal 25 personil. Minimal Minimal 25 25 personil, luar iya. biasa. Nah, itu kalau terjadi kebakaran, kan kita lihatnya kayak di film-film ya Pak, selama ini gitu yang turun dari apa sih namanya Pak, tiang Iya. gitu terus gitu. Itu memang sehektik itu Pak ketika memang terjadi kasus gitu. Iya, jadi kebetulan kita masih satu lantai, jadi nggak perlu Iya, pakai iya. luncuran. Malah lebih Iya. cepat ya Pak ya. Bisa lebih cepat lagi. Jadi kadang teman-teman mungkin sambil istirahat, ngopi atau main Iya. dengan teman-temannya, tahu-tahu terjadi kebakaran ya lonceng berbunyi, sirene berbunyi, kunci mobil damkar itu selalu diletakkan dalam mobil, posisi siap. Kemudian juga mobil tidak pernah dalam posisi terkunci. Jadi begitu bunyi sirene A1 mereka naik sambil konfirmasi. Wah. Konfirmasi dong Pak di sini dong Pak. Iya, konfirmasi di sini betul. Saya masih membayangkan betapa 24 jam itu berarti kondisi fisik juga harus selalu prima dong ya Pak Iya. ya. Karena memang harus dalam kondisi yang siap menangani ketika terjadi masalah kebakaran. Itu berarti apakah ada pelatihannya, ada pembekalannya Iya, khususnya untuk seleksinya juga ketat. boleh cerita Pak untuk yang pertama petugasnya dulu sebelum kita Iya. ke relawan. Biasanya apa yang dilakukan pelatihannya Pak? Yang jelas secara fisik ya, mereka harus memiliki kemampuan, ketangguhan. Iya. Kemudian juga bagaimana kemudian mereka kita latih. Sama seperti teman-teman TNI, Polri, Iya. mereka kan juga melindungi negara ya. Kalau teman-teman damkar ini kan prinsipnya pantang pulang sebelum padam, walaupun nyawa taruhannya. Pantang pulang sebelum padam, sebelum api padam, walaupun nyawa taruhannya. taruhannya. Jadi mereka harus benar-benar berlatih karena tidak ada yang namanya pasukan yang hebat, yang ada adalah pasukan yang terlatih. Masyarakat saja pun seperti itu. Kita sudah mengedukasi kalau terjadi kompor umpamanya meleduk, gimana sih caranya? Makanya kita lepas dulu gasnya, kemudian jangan menghidupkan listrik, stop kontak lampu listrik karena nanti bisa terjadi konsleting dan sebagainya. Kalau seperti itu tidak kita latihkan, nanti juga begitu kejadian gagap, bingung. Maka kemudian teman-teman kita latih. Latihannya banyak. Kalau yang memang membutuhkan latihan khusus, kita kirim ke pusat pendidikan pemadam kebakaran di Jakarta, di Ciracas, atau di Bogor. Jadi 2 tempat itu untuk pelatihan secara nasional. Kalau yang lainnya kita ada kegiatan Rabu Pintar. Nah, hari ini juga ada Rabu Pintar nih teman-teman damkar di Balai Kota. Oh iya. Kalau di tempat lain ada Rabu Soto, Rabu Gaul, ini Rabu Pintar. Rabu Pintar. Karena pasti itu untuk merefresh itu tadi ya Pak ya? Merefresh, baik dalam kegiatan pencegahan kebakaran, penanganan kebakaran, termasuk karena dinas kami itu sekarang bukan hanya dinas pemadam kebakaran, tapi ada penyelamatan. Nah ini juga menarik nih, penyelamatan ini juga begitu banyak karena banyak yang viral juga, salah satunya misalnya ketika menyelamatkan bahkan binatang gitu ya Pak ya? Kemudian menyelamatkan rumah dari sarang tawon. Iya, betul. Itu juga salah satu yang kemudian menjadi tugas dari damkar ya Pak? Jadi kalau di tahun 2021 angka kejadian kebakaran di Kota Jakarta itu ada 50, untuk kejadian penyelamatan termasuk di dalamnya tadi sarang tawon, ular masuk rumah, biawak masuk rumah. Kemudian ada binatang piaraan yang mungkin di plafon nggak bisa turun atau masuk ke dalam sumur. Teman-teman ini siap membantu. Nah, itu angkanya 396 kejadian di tahun 396 di tahun 2021 yang kebakarannya 50, yang 390. Dan kebakarannya sebenarnya relatif kecil-kecil ya. Kalau besar 4 kejadian kemarin di tahun 2021 yang besar ya. Iya. Tapi yang justru penyelamatan itu tadi 396 kasus. Iya, jadi kalau secara nasional seluruh damkar se-Indonesia disatukan itu angka kejadian kebakarannya 11.000 sekian, angka penyelamatannya 75.000 sekian. Jadi memang secara nasional sekarang sudah semakin banyak warga yang tahu ketika hal kecil saja punya cincin, nggak bisa dilepas, susah, udah nyoba pakai sabun nggak bisa, pakai minyak nggak bisa, ke rumah sakit nggak bisa nangani, rujukannya kemana? Ke damkar. Kejadian terakhir kemarin mahasiswi yang tangannya masuk ke kursi besi. Benar. Itu teman-teman damkar Kota Yogyakarta juga yang alhamdulillah bisa menolong mahasiswi sehingga 1 jam bisa kita bantu untuk lepas dari jebakan kursi, bukan jebakan Batman.
Ini bukan gombalan rayuan lagi kalau misalnya Bapak kerja di damkar ya, pantas bisa diandalin karena emang semua hal benar-benar bisa diandalin. Mulai dari binatang dan hal-hal sampai kejepit aja loh. Damkar yang diandalkan ini luar biasa. 396 kasus, itu saya bayangin kalau berarti kan tiap hari selalu ada kasus ya. Tiap hari ada, dan sekarang yang tertinggi itu tadi cincin dan juga tawon. Karena tawon itu kalau masyarakat perlu waspada ya, karena tawon jenis Vespa afinis yang perutnya itu warnanya kuning, Ya. itu kalau umpamanya sudah nyengat, kalau tidak segera kita tangani bisa menyebabkan gangguan di saraf, nyerang saraf. Jadi Ya, sampai ya. berdampak kepada pingsan maupun kematian. Memang sangat berbahaya Sangat ya. berbahaya khusus untuk Vespa afinis atau masyarakat Jogja lebih kenalnya dengan tawon Yes. das. Nah itu tadi. Tapi berarti saya membayangkan betapa perjuangan petugas itu bisa dalam segala hal gitu loh. Karena mulai biawak ya damkar, ular ya damkar, cincin kejepit ya damkar. Berarti memang segala hal harus dikuasai ya Pak ya oleh Iya, teman-teman petugas iya. itu Jadi ya. untuk itulah teman-teman ini prinsipnya tadi berlatih, belajar, belajar. Jadi di sela waktu mereka kadang-kadang nonton YouTube, ngapain nonton apa? Nonton media sosial seperti itu. Ini dan belajar. Jadi melihat bagaimana daerah lain menangani. Kemudian mereka diskusi bagaimana meningkatkan pengetahuan, bagaimana meningkatkan keterampilan. Keren. Kadang-kadang usul juga. Dan daerah sana ada pakai alat ini, mereka bisa nangani. Coba kita browsing. Ya, Kita ya, ya. beli, diskusi, kita gunakan, bagaimana kemudian kita bisa memaksimalkan media-media sosial itu juga untuk peningkatan layanan kita kepada masyarakat. Ya, karena prinsipnya juga salah satunya mencegah ya, jangan sampai Iya. terjadi ya. Kalau misalnya sudah terjadi ada kejadian cincin nggak bisa dilepas ya, kalau kira-kira memang udah mulai susah ya jangan nunggu sampai benar-benar nggak bisa gitu ya. Iya. Setidaknya ya meringankan tugas dari petugas damkar juga sih sebenarnya harusnya ya kalau masalah-masalah cincin itu ya kadang agak gimana ya kebangetan juga gitu masalah cincin ke damkar. Tapi ya itu memang hadir untuk masyarakat. Nah kalau untuk relawan tadi juga ada pelatihannya khusus. Iya, untuk relawan kita sesuaikan dengan kemampuan mereka, kebutuhan yang ada di lapangan. Jadi saat ini relawan kita bekali dengan pengetahuan dasar, pencegahan, edukasi kebakaran. Ya. Jadi bagaimana kita mengedukasi masyarakat, umpamanya mengingatkan saja Bu, Ibu yang ada di rumah kalau maunya pagi atau siang jangan lupa yang lagi masak jangan tinggalkan kompor. Itu yang sering terjadi ya. Sering terjadi seperti itu. Ya. Terus kemudian Bu yang lagi masang kompor gas jangan sampai diganjel regulatornya. Kadang-kadang kan warga masyarakat, wah ini masih ngeses, masih desis ini. Ya. Kemudian gimana caranya dipaksa tetap, kemudian regulatornya sebenarnya sudah tidak layak pakai, ganjal pakai batako, ganjal pakai apa. Nah ini yang rawan pemberat kebakaran. gitu ya. Termasuk selang, kadang-kadang ibu-ibu, wih lihat selangnya masih bisa dipakai ini, belum rusak tapi kualitasnya. Ya. Atau kita lihat juga di rumah-rumah yang sering terjadi konsleting listrik. Lihat kabel stop kontak dan sebagainya, warnanya pink. Tadinya putih, kuning lama-lama pink. Nggak lihat bagaimana apakah itu memenuhi standar atau tidak. Oh. Kadang kan yang tipis kemudian dipakai untuk lebih colokan karena setrika, pilihan lucu gitu ya. Biasanya kan seperti itu. Ya. Tidak melihat bagaimana aspek kualitasnya. Oh baik. Nah, ini yang kadang kemudian kita tumpuk untuk kipas angin, untuk TV, untuk nyetrika, ngecas HP dan sebagainya. Berat kan? Ya. Ya. Jadi relawan itu diedukasi Edukasi itu. untuk juga menyampaikan Iya. informasi ini kepada masyarakat gitu ya. Satu, edukasi. Dua, ketika sudah kejadian kebakaran, mereka membantu untuk melakukan pengkondisian lingkungan dan penanganan dini. Ya. Seperti Jadi, tadi misalnya jalan dibukain dulu gitu ya. Kemudian mengingatkan warga masyarakat, nggak usah selfie atau jadi wartawan dadakan. Kemudian juga mereka akan membantu kita untuk melakukan penanganan dini. Di setiap RW di Kota Yogyakarta sudah ada APAR. APAR itu APAR. adalah? APAR itu bukan lawannya kenyang, Mbak. Itu lapar, Pak. APAR kabar. Alat pemadam api ringan. Oh. Jadi APAR itu sudah dibagi oleh pemerintah Kota Jakarta di tiap RW. Ini yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman relawan juga untuk kemudian melakukan penanganan dini. Ya. Termasuk di kampung-kampung ini, beberapa kampung di Kota Jakarta, ada sekitar 20 kampung yang sudah kita bekali dengan hidran kering kampung. Jadi kalau mobil pemadam datang, ini nanti disambungkan ke sistem koneksi hidrannya yang nyambung ke pipa-pipa bawah tanah. Teman-teman
relawan pemadam kebakaran ini mereka sudah kita latih untuk menggunakan selang, tarik selang, kemudian pasang nozzle yang untuk mengarahkan air. Ya. Nanti teman-teman damkar luncuran ke lokasi sudah bisa siap. bersama-sama siap untuk menangani kebakaran. Wow, keren juga ya. Ini relawan yang tersebar di setiap RW ini pasti juga sangat membantu. Nah, kemudian kalau untuk mobil pemadam kebakaran, ini jumlahnya berapa Pak kalau di Kota Jogja sendiri? Jogja saat ini memiliki 10 mobil pemadam kebakaran. 10. Kemudian ada 1 mobil untuk layanan rescue, 1 mobil tangga ketika terjadi kedaruratan di posisi di atas, Ya. untuk ketinggian tangganya 32 meter. Oke, jadi totalnya ada 12 Pak? Ada 12, tapi khusus mobil pemadam sendiri ada 10. 10, ya. Nah, itu dibagi di 2 tempat betul ya Pak ya? Dibagi di 2 tempat. Kalau yang di balai kota itu di kota juga, bertugas di kota, di kawasan yang mana Pak? Jadi kita membagi kota Yogyakarta ini saat ini dalam 2 wilayah WMK, wilayah manajemen kebakaran. Oh, baik. Tugu ke barat akan didukung oleh teman-teman damkar di Pos Mojo, Kiai di Mojo wilayah ya? Kiai Mojo, Tegalrejo. Jadi daerah Pingit itu ya iya, Pak ya? betul. Kemudian yang Tugu ke timur ini di Posko Damkar Induk di Balai Kota Yogyakarta. Jadi dibagi menjadi 2 wilayah itu Iya, tadi. meskipun secara ideal kita sebenarnya butuh lebih dari itu. Minimal 4 lah. Jadi ada Jogja Selatan, Jogja Barat, Selatan itu, jadi kota Yogyakarta akan relatif lebih terlindungi ketika terjadi kebakaran. Dan tapi lebih cepat ya. lebih cepat. Penanganannya itu yang paling penting. Nah, kalau kasus kebakaran di wilayah daerah istimewa Yogyakarta, paling banyak itu kasusnya apa Pak? Yang pertama tentu saja poinnya adalah konsleting listrik. Karena kadang-kadang kita nggak tahu ya, kantor sudah sedemikian indah, tapi di atasnya kabel-kabel listrik kita apakah kemudian diganti ketika kita pembenahan kantor, ataupun gampangnya rumah kita lah. Kita benahi rumah tapi kabelnya mungkin masih kabel yang lama. Sementara kita sudah tambah dengan beban yang sedemikian banyak. Oh, jadi paling banyak konsleting listrik. Konsleting listrik. Kemudian yang kedua juga gas, kaitan dengan penggunaan gas Ya. itu. Ya, jadi itu yang mungkin juga perlu disadari oleh masyarakat bahwa listrik ini nggak main-main gitu ya. Tapi lepas dari itu semua sebenarnya kelalaian kita sendiri ya. Manusianya. Bagaimana kita care, peduli terhadap lingkungan kita. Termasuk tadi numpuk untuk stop kontak, cas dan sebagainya. Gas yang harusnya regulator atau selangnya harus diganti, tetap kita paksa pakai aja. Ya, padahal itu ujung-ujungnya adalah keselamatan diri sendiri ya. Jadi harus lebih aware terhadap keselamatan diri sendiri yang terutama yang membahayakan terjadinya api itu tadi. Betul. Ya. Kalau api itu memang listrik ya Pak ya. Iya. Kemudian gas yang paling banyak itu ya. Kemudian ya lupa ngenget jangan itu juga. Lupa ngenget jangan, lupa bakar sampah. Ya, masih ada juga warga yang bakar sampah, tapi kemudian lupa padahal pemerintah sudah melarang untuk membakar sampah. 2022 masih ada yang bakar sampah. Itu pasti udah dijulitin sama tetangga karena asapnya kemana-mana. Ya. Nah kalau himbauan untuk masyarakat nih, agar pertama dari kebakaran itu bisa kita hindari, kemudian yang kedua dari hal-hal yang memang mengutamakan keselamatan. Himbauannya apa Pak? Iya, yang pertama masyarakat harus peduli. Berapa sih aset yang kita huni itu, berapa duit yang ada di dalam itu wujudnya dengan barang-barang yang kita miliki, bahkan mungkin dokumen. Kenapa kita tidak aware dengan rumah kita sendiri, dengan kantor kita sendiri? Mari kita peduli, minimal, ya ini saya menghimbau aja, rumah kita itu ada APAR, alat pemadam api ringan. Harganya mungkin 200.000, 300.000 udah dapat. Yang tabung itu Pak? Tabung, ya. Oh, standarnya yang ukuran berapa Pak? Kan memang ada beberapa ukuran. Iya, yang minimal paling enggak yang 3 kg sudah bisa kita pakai. Baik. Kalau enggak itu, tradisional juga bisa kita lakukan. Misalnya ada kain ataupun karung ya, ataupun kain selimut dan sebagainya yang setiap saat kita basahi untuk kemudian melakukan pemadaman tradisional. Tapi jangan lupa dibasahi dulu ya, itu penting sekali. Betul sekali. Ya. Jadi ketika hal-hal itu terjadi yang bisa kita lakukan, kalau itu konsleting listrik, apa yang bisa kita lakukan? Begitu matikan ada listrik. Matikan listrik. Pertama itu. Matikan listrik. Kemudian ketika sudah ada api, sambil kita telepon ke pemadam kebakaran, apa yang bisa kita lakukan? Kalau kita memiliki kemampuan untuk menangani, kan ini banyak di tempat-tempat di wilayah. Jadi damkar ini setahun itu ada 14 kali mengadakan pelatihan per kementerian. Kemudian juga ada warga masyarakat yang kadang-kadang, Pak,
ini kami bikin kegiatan, Damkar hadir dong. Oh. Jadi ibu-ibu PKK yang biasanya terlibat, ibu-ibu yang punya UMKM di rumah, ibu-ibu rumah tangga yang di rumah itu nyambi punya usaha Ya. goreng-goreng ataupun Ya. yang rentan terhadap kebakaran, ini kita berikan pelatihan. Oh. Jadi mereka ketika terjadi kebakaran nanti tenang aja, ambil kain, basahi, mereka tutup. Oh. Kemudian kadang telepon, Pak, kemarin udah praktek kompor di rumahku itu hampir meledak, hampir sudah kebakar kecil tapi bisa saya selamatkan sendiri. Oh, ada Pak yang kemudian lapor gitu. Ada yang menyampaikan seperti Iya, itu. iya. Ini salah satu wujud bagaimana kepedulian masyarakat yang sudah terlatih ketika kita edukasi. Ya. Jadi kalau misalnya masyarakat juga membutuhkan informasi, berarti bisa ya Pak ya? Bisa, setiap saat 24 jam silahkan ke kantor Damkar, baik yang ada di Mojo maupun Balai Kota. Kita siap melayani masyarakat karena kami punya tagline, Damkarmat Sahabat Masyarakat. Damkarmat Sahabat Masyarakat. Kenapa ada matnya? Matnya Karena tugasnya penyelamatan. Oh, baik. Nah, saya jadi ingat juga, kalau nggak salah sering juga ada anak-anak sekolah, anak-anak TK, anak-anak SD gitu yang juga berkunjung ke Damkar gitu ya. Ya, ini bagian dari kita fasilitasi kepada masyarakat. Jadi Damkarmat Sahabat Masyarakat, Damkarmat Sahabat Anak-anak juga. Jadi kita fasilitasi, mereka kita latih, kita edukasi. Paling tidak mereka paham, jangan main api. Jadi jangan sembarangan main api. Kan kadang-kadang anak-anak kita nggak tahu ambil korek, kemudian main api. Tapi dengan diedukasi sejak dini itu sudah tertanam gitu ya di mindsetnya. Kecil jadi teman, besar jadi lawan. Nah ini anak-anak kita ajari. Si api ini. Iya, termasuk bagaimana mereka tahu bagaimana melakukan pemadaman kebakaran. Ya. Nah kalau misalnya ada masyarakat yang ingin mendapatkan informasi, bisa langsung datang? Bisa langsung datang ke Damkar, yang 24 jam Balai kita Kota, layani. Di Balai Kota maupun di Pos Mojo. Kemudian misalnya ada anak sekolah atau guru yang saat ini menyaksikan, biar besoklah berkunjung juga bisa menuju ke situ. Bisa. Nanti ada prosedural yang bisa dilakukan. Prosedural, bisa juga lewat nomor WA tadi, kirim surat secara WA pun online kita akan layani. Kalau bisa praktis kenapa harus ribet ya? Betul Jadi jangan sekali. lupa WA-nya disimpan di 0811282113 untuk masyarakat yang ingin mendapatkan informasi dari Damkar ataupun memang semoga sih tidak terjadi ya, ketika terjadi hal-hal yang memang membutuhkan Damkar bisa melalui WhatsApp di nomor tadi, atau kalau memang urgent bisa lewat telepon di 0274 587 101 0274 292 2848. Save sekarang juga biar sudah tersimpan di handphone kita masing-masing. Baik, jadi itu tadi Damkar adalah sahabat Damkarmat, sahabat masyarakat dan juga sahabat anak ya Pak ya. Waduh, ini luar biasa. Sebenarnya kalau ngomongin tentang penyelamatan ini nggak akan selesai nih, kita akan ngobrol panjang lebar juga. Nah, untuk penyelamatan hal-hal apa yang juga menurut Bapak yang bisa disampaikan ke masyarakat sehingga seharusnya udah aware dulu gitu kalau hal-hal yang seperti ini bisa diminimalisir kejadiannya. Apa tuh Pak? Iya, salah satunya laporan warga masyarakat yang banyak ke kita kan ular ya. Ya. Kalau terkait sarang tawon tadi, memang habitatnya di lingkungan kota Yogyakarta ini banyak bergeser kemudian di rumah-rumah, di pohon-pohon yang ada di rumah kita. Padahal kalau dulu mungkin ada jauh dari pemukiman. Nah ini kan dampak dari perkembangan aglomerasi kota Yogyakarta. Itu tidak bisa kita cegah kehadiran tawon-tawon itu. Tapi kalau ular, ini yang sering kita salah kaprah. Biar rumahnya nggak kemasukan ular, kita kelilingi dengan garam. Salah toh Pak? Ternyata salah. Oh, selama ini sih taunya gitu juga loh Pak. Jadi ular justru takut dengan wangi-wangian. Oh. Jadi kalau dalam rumah ya jaga satu. Rumah maupun lingkungannya jaga. Jangan sampai ada barang yang tumpuk-tumpuk. Kemudian pakai sembunyi untuk tikus dan sebagainya. Karena tikus kan mangsanya ular. Ya. Jadi bagaimana kemudian lingkungan kita rapi, bersih. Kemudian juga kalau dalam rumah, ini kalau bisa jaga untuk wanginya minimal pakai wewangian, apakah itu kapur barus, ataukah pakai semprotan obat nyamuk dan sebagainya. Ya. Jadi ular justru takut terhadap wewangian. Baik, itu poin yang kita dapat. Kemudian ketika tawon ya sebaiknya jangan nunggu rumahnya menjadi sangat besar baru lapor ya Pak ya. Iya, betul. Iya.
Pak, terima kasih banyak. Hari ini banyak sekali informasi yang kami dapatkan dan saya percaya ini juga sudah menyimpan nomornya sehingga kalau terjadi apa-apa kita tahu siapa yang kita andalkan, tentu saja dari Damkar. Salam hormat untuk semua petugas yang 24 jam tidak pernah lelah untuk bersiap siaga membantu masyarakat Jogja dan juga tidak pernah lelah untuk terus belajar. Salam hormat juga untuk seluruh relawan. Nanti kapan-kapan hadir lagi kita akan ngobrolin hal yang lebih spesifik ya Pak ya. Siap. Terima kasih. Kerjanya di Damkar ya, pantes bisa diandelin. Terima kasih sudah bersama dengan kami di Konfirmasi. Ketemu lagi di konfirmasi berikutnya. Makasih banyak loh Pak. Sama-sama. Salam Yuda Bramajaya.